Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kina Octaviana Safitri dengan NIM 250100385. Nah, di video kali ini aku mau review novel yang udah aku baca, judulnya Semburat Senyum Sore karya Vinka Kalista. Nah, sebagai pembaca, aku ngerasa buku ini tuh punya nuansa yang hangat, tapi di saat yang sama juga buku ini tuh menyimpan rasa sendu. Dari awal membaca, aku seperti diajak masuk ke suasana sore hari yang tenang, sedikit melankolis, tapi juga penuh makna. Nah, buku ini tuh bukan tipe cerita yang penuh konflik besar atau plot twist yang dramatis gitu, tapi lebih ke perjalanan perasaan seseorang dalam menghadapi hidupnya. Jadi, kalau kamu suka cerita yang relate sama kehidupan sehari-hari dan penuh makna emosional, kemungkinan besar kamu bakal suka novel yang aku review ini. Nah, di video ini aku bakal bahas mulai dari alur cerita, karakter tokoh, konflik, tema, gaya bahasa, sampai kelebihan dan kekurangan buku ini dari sudut pandang aku sebagai pembaca. Nah, secara garis besar, Semburat Senyum Sore itu menceritakan tentang kehidupan seorang tokoh utama yang sedang berada dalam fase sulit dalam hidupnya. Ia mengalami berbagai hal yang membuatnya itu harus berhadapan dengan rasa kehilangan, kesepian, dan kebingungan terhadap arah hidupnya. Nah, dalam perjalanan ceritanya, tokoh ini tuh bertemu dengan orang-orang yang secara tidak langsung itu membantu dia dan memahami apa itu arti kebahagiaan dan juga penerimaan. Nah, cerita ini juga tidak langsung meledak di awal, tapi dia berkembang secara perlahan. Justru dari perkembangan yang pelan itu, kita bisa melihat bagaimana perubahan emosi tokoh terjadi secara realistis. Nah, kalau dilihat dari strukturnya, novel ini tuh menggunakan alur maju. Cerita ini dimulai dari kondisi tokoh utama di masa sekarang, lalu berjalan ke depan mengikuti perkembangan hidupnya. Tapi di beberapa bagian itu ada kilas balik yang membantu kita itu memahami kenapa tokoh ini tuh sekarang menjadi seperti ini. Nah, menurut aku sebagai pembaca, alur yang digunakan ini tuh terasa tenang dan tidak terburu-buru. Terus juga lebih fokus ke perkembangan emosi daripada kejadian besar, memberikan ruang bagi pembaca untuk merenung juga. Mungkin buat sebagian orang alur ini terasa agak lambat ya, tapi justru disitulah kekuatannya. Kita jadi bisa lebih dekat gitu dengan tokohnya. Nah, tokoh utama dalam novel ini tuh digambarkan sebagai pribadi yang cenderung pendiam ataupun cuek gitu. Terus juga banyak memendam perasaan dan dia tuh terlihat kuat di luar tapi dalamnya tuh enggak. Karakter ini tuh terasa sangat manusiawi karena banyak dari kita tuh mungkin pernah ada di posisi yang sama juga. Kita tuh berusaha kelihatan lebih baik-baik aja di luar, tapi dalamnya itu kita lagi nggak baik-baik aja. Nah, selain tokoh utama juga ada tokoh-tokoh pendukung yang punya peran penting seperti sosok yang memberi dukungan emosional, sosok yang memicu konflik atau perubahan, dan juga beberapa karakter yang hadir sebagai refleksi kehidupan sosial. Nah, interaksi tokoh-tokoh tersebut juga itu terlihat natural dan tidak terlalu dibuat-buat dan cukup relate juga dengan kehidupan sehari-hari. Nah, konflik dalam cerita ini tuh lebih didominasi oleh konflik batin. Tokoh utama itu banyak bergulat dengan perasaan kehilangan, terus juga rasa takut untuk melangkah, dan kesulitan untuk menerima kenyataan. Konflik eksternal juga pasti tetap ada, tapi itu nggak terlalu dominan. Fokus utamanya itu tetap pada bagaimana si tokoh ini tuh menghadapi dirinya sendiri. Nah, sebagai pembaca, aku ngerasa konflik seperti ini justru kayak lebih kena gitu, karena kita merasa lebih dekat dengan kehidupan nyata. Terus juga tema utama dari buku ini adalah kehilangan dan penerimaan. Terus juga proses penyembuhan diri dan makna kebahagiaan sederhana. Nah, pesan yang paling aku tangkap dari buku ini tuh kita tidak harus selalu kuat dan tidak semua luka itu harus langsung sembuh. Kadang yang penting itu bukan seberapa cepat kita bangkit, tapi bagaimana kita belajar untuk menerima dan tetap berjalan walaupun itu pelan. Nah, dari segi penulisan, gaya bahasa yang digunakan itu cukup ringan, tapi juga dia puitis dan menyentuh.
Banyak kalimat yang terasa sederhana, tapi punya makna dalam. Ini membuat pembaca tuh sering berhenti sejenak untuk merenung. Bahasanya juga tidak terlalu berat, jadi cocok untuk berbagai kalangan pembaca, terutama itu untuk remaja dan dewasa muda. Terus juga kelebihannya itu cerita ini tuh cukup relate dengan kehidupan nyata, terus juga emosi tokohnya itu terasa realistis, dan gaya bahasanya itu indah tapi mudah dipahami. Cocok untuk pembaca yang suka cerita reflektif. Nah, kekurangannya itu alurnya itu bisa terasa lambat untuk yang suka cerita cepat, terus juga nggak punya plot twist yang besar. Terus juga lebih fokus ke perasaan, jadi mungkin kurang cocok untuk yang suka cerita action gitu. Nah, sebagai penutup, menurut aku cerita Semburat Senyum Sore ini itu buku yang sederhana, tapi juga punya kedalaman emosi yang kuat. Buku ini tuh bukan tentang cerita yang luar biasa besar, tapi tentang hal-hal kecil dalam hidup yang sering kita rasakan, tapi jarang kita sadari. Nah, kalau kamu lagi butuh bacaan yang bisa menemani kamu di saat-saat tenang, atau mungkin saat kamu lagi butuh memahami untuk perasaan sendiri gitu, buku ini tuh bisa jadi pilihan yang tepat. Nah, akhir kata, buku ini tuh seperti senyum di sore hari, yaitu tidak terlalu mencolok, tapi hangat dan membekas. Sekian review buku dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.